2 Tawarikh pasal 31, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian dari ayat yang ke-21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia, yaitu Raja Hizkia, berhasil karena segala yang dibuatnya untuk rumah Tuhan atau untuk mentaati hukum-hukum Tuhan dijalankannya dengan sepenuh hati dan dengan cinta kepada Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingat bahwa Raja Hizkia dia adalah bukan seorang yang bekerja full time untuk melayani Tuhan, tapi dia adalah seorang raja. Bahasa sekarang ini bahwa Hizkia adalah seorang pribadi yang bekerja di dunia sekuler. Pekerjaannya adalah memimpin kerajaan Yehuda. Dan dikatakan meskipun dia bekerja di bidang sekuler, saudara, dia menjadi seorang yang berhasil. Mengapa dia menjadi seorang yang berhasil? Dikatakan begini, dengan sepenuh hati, dengan cinta akan Tuhan, ya, dengan sepenuh hati, dengan cinta akan Tuhan, dia melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sekali lagi, dia itu bukan full timer gereja, tapi dia melayani Tuhan dengan cinta akan Tuhan, dengan sepenuh hati. Dia beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sepenuh hati. Jadi ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya untuk full timer, tapi untuk orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa tanpa Tuhan hidupnya itu nothing. Hidupnya itu nggak ada apa-apanya. Seperti kemarin Ibu Evangelis Cecil Renner berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang pertama itu harus terus bertumbuh. Untuk bertumbuh bagaimana? Ya harus tertanam di gereja lokal. Setelah tertanam, bertumbuh, baru bisa menghasilkan buah-buah yang lebat. Ini kan juga berbicara tentang rajinnya beribadah, berbicara tentang bagaimana secara konsisten untuk mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka itu melalui pesan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu sekalian kepingin menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, baik di dalam dunia sekuler, maupun menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di dalam keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Mari Bapak Ibu sekalian, kembalilah kepada cinta yang mula-mula, ya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Alkitab di dalam kitab Wahyu berkata, Tuhan itu enggak mau kita itu suam-suam, ya, enggak panas, enggak dingin. Tapi Tuhan mau kita itu terus bergairah di dalam Tuhan. Kembali kepada cinta mula-mula. Apapun yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, kita nggak usah pedulikan. Yang penting, kalau kita cinta akan Tuhan, maka perjalanan hidup kita itu akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kalau kita masih ingat peristiwa antara Marta dan Maria, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berdua sama-sama melayani Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang berbeda. Maaf untuk yang punya nama Marta, ya. Marta bilang begini, Tuhan, lihat itu, Maria diem saja, ya kan? Dia duduk-duduk saja. Tolong Tuhan kasih tahu supaya ikut repot-repot dong bersama saya. Nah, ini berbicara begini, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing orang punya karunia dan panggilannya sendiri-sendiri. Ada yang panggilannya sebagai pendoa, ada sebagai yang melayani sebagai pemimpin pujian, bermain musik, sebagai usher, sebagai diakonia, sebagai orang-orang yang bertugas di hospitality.
Mari kita lakukan semuanya dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta akan Tuhan, ya. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, pada saat saya melayani, saya ini tidak punya karunia apa-apa, ya, karena saya dari penyembah berhala, kemudian cinta sama Tuhan, dan begitu saya jatuh cinta kepada Tuhan, maka pelayanan yang bisa saya kerjakan apa? Saya ini kan orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saudara, ya. Maka pelayanan yang saya bisa kerjakan yaitu menggulung itu karpet kalau sudah selesai persekutuan, kemudian menyapu lantai. Itu pelayanan saya, saudara, ya. Dan semua itu saya lakukan dengan rasa cinta kepada Tuhan, ya. Tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang menyuruhnya. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ya. Dan saya merasa diri saya itu seorang yang kuat secara tubuh jasmani, ya. Bahkan kalau ada kemudian mau set up sound system, saya bisa angkat itu sound system, saudara. Kalau ada pertemuan di tempat umum dan harus naik ke lantai yang kedua, tidak ada lift, saya dengan gembira, dengan sukacita, sukarela, saya angkat itu sound system dan kemudian saya set up, saya bantu sedemikian rupa. Saya tidak punya keahlian apa-apa selain saya punya tenaga. Tapi semuanya saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Buat saya, boleh melayani raja di atas segala raja, itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, karena saya ini miskin, maka itu kalau saya boleh melayani orang kaya, ya, buat saya itu adalah suatu kehormatan. Karena saya miskin, kalau saya boleh melayani pejabat, saudara, buat saya itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Maka itu saya ngerti. Begitu saya terima Tuhan, saya tahu bahwa Yesus Kristus itu lebih daripada orang kaya, lebih daripada para pejabat, bahwa Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, saya gembira dan senang sekali ketika mendapatkan kesempatan melayani Dia, saudara. Bahkan sampai hari ini, ya, sampai hari ini, begitu bangun pagi, kemudian mempersiapkan untuk doa fajar, begitu bangun pagi di hari Minggu juga mempersiapkan ibadah. Yang pertama saya mengucap syukurnya begini, Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih mempercayakan kami untuk boleh melayani Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada cinta yang mula-mula dan layanilah Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, dengan tulus hati, tanpa merasa iri hati satu dengan yang lainnya, ya. Kan ada orang yang iri hati, kok enak dia diam-diam aja, aku yang melayani. No, no, no. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha hadir, dan ingat, dia juga Tuhan yang maha adil, ya. Siapa yang bekerja, Alkitab berkata, petani yang berjerih lelah, dia yang pertama-tama yang akan menikmati hasilnya. Itu rahasia yang pertama, mengapa Hizkia menjadi seorang yang berhasil di dunia sekuler, karena dia mencintai Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru, 2 Tawarik pasal 31 ayat 12. Dan dengan setia, ya, bersama saya ucapkan setia, 2, 3, setia, ya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana, yaitu ke rumah Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian, ya, seperti kemarin juga sudah disinggung oleh Ibu Evangelis Sisil Renner,
pentingnya kita mengembalikan persembahan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu kan dari gereja-gereja yang berbeda-beda, ya kan, yang di Indonesia apa, silakan Bapak Ibu sekalian kembalikan, bawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus Bapak Ibu sekalian ke gereja di mana Tuhan tempatkan Bapak Ibu sekalian. Dan percayalah, apa yang kita kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Alkitab berkata, jangan sesat. Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Alkitab berkata, kalau kita mengembalikan persembahan persepuluhan, maka Tuhan itu akan membukakan tingkap-tingkap langit. Dan ketika tingkap-tingkap langit itu terbuka dan kita membawa persembahan khusus, maka di dalam tingkap-tingkap langit yang terbuka, persembahan khusus itu yang akan menghasilkan lipat kali ganda daripada apa yang kita bawa itu. Maka itu Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, yang penting itu bukan pemberianmu. Yang penting itu bukan persembahanmu, tapi yang terpenting dari semua persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, itu yang akan memperbesar rezeki dan keberuntungan daripada Bapak Ibu sendiri yang melakukannya, ya. Dan saya menangkap kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, waktu saya terima Tuhan, saya ngerti benar-benar tangkap kebenaran ini. Maka dengan setia, waktu itu saya punya gajian, saudara, itu 200.000 rupiah, ya. 200.000 rupiah itu jumlah yang sangat kecil, saudara, ya. Karena saya pegawai kecil, saya orang miskin, nggak bisa apa-apa, saya kerja gajinya 200.000 rupiah, saudara. Itu tahun 84, dan itu kecil, saudara. Tahun 84, 200.000 rupiah sangat kecil. Tapi atas kesepakatan kami berdua, kami ngerti firman Tuhan, maka kami memberikan persembahan persepuluhan, saudara, 20.000 rupiah. Dan kemudian memberikan juga persembahan khusus. Jadi totalnya setiap bulan itu kami memberikan 50%. Jadi dari 200.000 rupiah, yang 100.000 rupiah untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak pernah berdusta. Tuhan itu iya dan amin. Apa yang difirmankannya itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Saya kan gajian 200.000. Saya pakai untuk persembahan 100.000. Nggak berapa lama, saya ini mendapatkan side job, saudara, pekerjaan sampingan. Dan pekerjaan sampingan itu gajinya persis 100.000 rupiah, saudara. Jadi saya terima 300.000 rupiah. Tapi saya ngerti akan firman Tuhan. Makin banyak diberkati, saya makin banyak memberikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengerti apa yang saya kerjakan. Alkitab berkata, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Maka itu hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Teladanilah Raja Hizkia. Mengapa dia menjadi orang yang berhasil di dunia sekuler? Yang pertama, karena dengan cinta kepada Tuhan, dia melayani Tuhan. Dan yang kedua, dengan setia, dia membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, 2 Tawarim pasal 31 ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda, ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dari buahnya, pohon itu akan dikenal. Dari buahnya pula orang itu dikenal sifatnya. Ya, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu evangelis William Rainer, dia pernah berkhotbah bilang begini, apa yang dilakukan orang itu akan menjadi identitas orang itu. Orang yang berbuat dosa disebut pendosa. Orang yang suka nipu disebut penipu. Orang yang suka berdoa disebut
pendoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah mari kita di hadapan Tuhan, kita dikenal sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Berbicara tentang hal yang jujur, ya, buat setiap anak Tuhan, salah satu kejujuran itu yaitu dalam perkataannya. Maka itu saya selalu tekankan kepada pembicara di gereja BMC New York maupun kepada setiap anak-anak Tuhan, biarlah kita ini berbicara, mengucapkan apa yang kita lakukan, dan kita ini melakukan apa yang kita ucapkan. Buat pengkhotbah, kita mengkhotbahkan apa yang kita lakukan dan kita melakukan apa yang kita khotbahkan, ya. Sebab ada orang-orang, ada orang-orang yang berucap seperti orang mabuk, saudara. Ya kan, udah mengucapkan tapi tidak melakukannya. Ini kan nggak boleh hal itu terjadi. Artinya apa? Kita berlaku tidak jujur. Tuhan mau, saudara, kita melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Kalau kita melakukan apa yang dikerjakan oleh Raja Hizkia, cinta mula-mula kepada Tuhan dan melayani dengan segenap hati, membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus kita dengan setia ke rumah Tuhan, dan yang ketiga melakukan apa yang baik, yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya tahun 2021 apapun yang ada terjadi di sekitar kita, Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Berkati setiap benih kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehendak-Mu lah agar setiap kami anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup kami masing-masing. Maka itu Tuhan, biarlah dengan kemampuan Roh Kudus kami melangkah Tuhan, untuk kembali kepada kasih yang mula-mula dan melayani Engkau dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sebab yang kami layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan berkati Tuhan untuk kami percaya akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Mengembalikan persembahan persepuluhan, membawa persembahan-persembahan khusus di hadapan Tuhan, dan melakukan apa yang baik, yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.